Bab 4 dari novel The Heart Killers. Fadel mengikuti Bison ke dapur. Adiknya sedang sibuk mengatur barang-barang ke dalam rak. Mungkin karena Bison juga mendengar langkah kakinya. Sejak dia membuka rak, dia melihat ke atas. Untuk apa kamu bawa dia ke sini? Untuk melihat-lihat toko? Tidak ada. Ada apa denganmu? Dan apa yang salah dengannya? Saat kamu kembali, kamu sangat pemarah. Kamu pergi makan sarang lebah. Dari mana asalnya? Aku sudah mengenalnya sejak tadi malam. Alasan kenapa kamu kembali lebih awal? Kamu mengundangnya ke toko? Biasanya, aku tidak melihat ada orang yang serius seperti ini. Tidak, aku tidak mengundangnya. Aku tidak menyukainya. Tapi sepertinya rumahnya ada di sekitar sini. Aku sedang menjaga toko untukmu dan tiba-tiba Kang membukakan pintu. Apakah ada suatu kebetulan? Hentikan sikap skeptismu. Dia hanya seorang seniman tato, hanya warga biasa, dan dunia ini penuh dengan kebetulan. Mungkin aku dan dia adalah belahan jiwa. Meskipun kalian belahan jiwa, akan seperti apa jadinya? Kalian tidak bisa saling mencintai. Begitu dia tahu apa pekerjaanmu, dia dijamin akan lolos dari kekacauan. Kamu mengatakan ini karena kamu tidak mengetahui cinta sejati. Fadel, cinta sejati yang akan berlalu. Semuanya berjalan bersamaan. Seorang pembunuh, kamu kenal aku, Fadel. Aku bukan orang yang tidak punya hati, sampai-sampai membunuh seseorang dan tidak merasakannya. Bisakah aku berhenti? Aku hanya ingin hidup seperti orang normal dengan cinta, keluarga, dan orang-orang yang akan menjaga satu sama lain sampai akhir kehidupan. Jangan bertingkah seolah kamu tidak berperasaan. Fadel terdiam. Dia menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya. Kemudian tarik napas dalam-dalam ke paru-paru. Cobalah bicara dengan ibu tentang keinginan berhenti bekerja. Hari pertama toko burger dibuka, tidak ada pelanggan. Sampai pemilik toko balikan label dari open ke close, seseorang tiba-tiba muncul. Wow, tokonya lebih besar dari yang kukira. Men, kenapa kamu datang ke sini? Kamu sangat pemarah. Punya burger daging sapi benar kan? Aku ambil satu set, makan di restoran, dan minum minuman ringan juga. Toko sudah tutup. Apa yang kamu tutup? Pintunya belum dikunci. Aku lapar. Bolehkah kamu ambil bir ini? Kan? Tenggorokanku cukup kering. Fadel mengerutkan kening. Lihatlah sosok jangkung si idiot yang menabrak bagian belakang mobilnya tadi malam. Biasanya pembunuh seperti Fadel hanya membunuh orang jahat. Apakah bajingan ini cukup jahat? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Dia tersentak, mengepalkan tinjunya. Meski wajahnya tetap tenang, sekali tahu Fadel memancarkan amarah tanpa henti. Dia meletakkan botol bir di atas meja. Aku mengikuti brosur yang ada di dalam mobil. Ada brosur toko burger. Ada tumpukan besar di belakang mobil. Apakah kamu pemilik toko ini? Baru pindah ke daerah ini? Di mana rumahmu? Jadi kenapa belum? Pergilah ke dapur dan buat burger lagi. Alis dan mata Fadel semakin berkerut. Dia diam karena dia tidak tahu. Pertanyaan manakah yang ingin dia jawab terlebih dahulu? Aku adalah pemilik toko. Jadi kenapa kamu datang ke sini? Mobilnya sudah selesai. Jadi aku mengirimkannya kepadamu dan tidak tahu bagaimana cara menghubungimu. Jumlahnya pun tidak ketinggalan. Apakah kamu gila? Fadel sedikit memiringkan kepalanya. Akulah yang harus menyebutmu gila. Tinggalkan saja di garasi. Begitu aku punya waktu luang, aku akan mengambilnya sendiri. Maaf, tapi area garasiku tidak terlalu luas. Sebotol lagi? Sudah lama aku tidak minum bir. Ayo duduk dan makan bersama dulu. Aku ingin makan burger buatan Bro Fadel. Tokonya tutup. Tidak akan ada burger. Maksudmu tidak ada koki? Fadel melihatnya, dia menyesap bir lagi. Koki yang sangat menakutkan dan berbahaya. Aku tidak bisa tinggal. Sudah ditransfer, memutuskan untuk mentransfer terlalu banyak uang, dan melompat dari kursi untuk berdiri tegar. Silih berjalan mundur, Fadel memperhatikan setiap gerakannya, tidak pernah mengedipkan mata. Sebagai seorang perfeksionis, Fadel yakin dia tidak akan pernah bisa memaafkan tindakan tidak tertib Stel. Padahal itu hanya bisnis sampingan. Tapi Bison tahu Fadel itu sangat serius tentang hal itu. Kakaknya suka memasak. Meski tidak mengatakannya secara langsung, namun jauh di lubuk hatinya, Fadel mungkin ingin seleranya dikagumi.
Meskipun toko burger kami tidak memiliki banyak pelanggan, tapi ada pelanggan tetap. Tapi pelanggan tetap sepertinya tidak terlalu menyukai pemilik toko, karena pelanggan itu adalah Kan. Seorang pemuda berwajah tampan yang keluar untuk menggoda satu-satunya karyawan di toko tersebut. Itu adik pemilik toko. Dia datang untuk makan setiap hari dan dia tidak merasa bosan. Terkadang Fadil mengasah pisaunya, memotong daging, mengeluarkan suara keras untuk mengusir pelanggan. Bison lelah, tapi diam-diam dia menertawakan kelakuan Kan. Faktanya, menyenangkan memiliki pelanggan tetap tampan yang kadang-kadang juga datang ke toko, menatap orang-orang tampar dan berotot, sungguh menyenangkan untuk dilihat. Hari ini adalah hari lain, ketika Kan datang untuk makan siang di restoran burger. Dia mengubah menu dalam banyak cara, hingga setiap menu di restoran tersebut lengkap. Fadil tak melarang Bison berbicara dengan pelanggan. Tapi aku sudah memperingatkanmu, aku suka Kan. Wajah orang ini sungguh luar biasa. Namun yang lebih penting, Fadil memberikan peringatan serius, Kan tidak punya cara untuk menerimanya. Bison masih belum berbicara dengan ibunya tentang keinginannya berhenti menjadi pembunuh. Dan meskipun harus mengatakannya, dia tidak tahu bagaimana memulainya. Aku mungkin harus menunggu kesempatan dan waktu yang lebih tepat. Hubungan Kan dengan Bison belum mengalami kemajuan dan penyelidikan terhadap latar belakang dua bersaudara pembunuh tersebut juga belum mengalami kemajuan. Hari ini Kan memesan pasta untuk dicoba, menu mie Fadil pun bisa dibuat sama saja, luar biasa juga Kan memakan semuanya. Apakah kamu punya waktu luang 5 menit? Itu leci kaisar. Serahkan padamu Fadil. Aku bebas sepanjang waktu, di dalam mobil, sebenarnya aku bisa membawanya masuk. Tapi aku ingin bicara dengannya secara pribadi jadi belum dibawa masuk. Meski Fadil memperingatkan bahwa Kan tidak bisa dipercaya, tapi tembok yang menghalangi jarak antara aku dan Kan telah berkurang hingga hampir tidak ada yang tersisa. Aku akan mengambilnya sendiri. Kamu boleh keluar dulu, aku akan mengikutimu dan keluar dari mobil. Apa yang akan kamu katakan pada Fadil? Kan mengangguk. Dia bangkit dari meja makan. Bison berjalan ke belakang kasir, mengambil kwitansi dan melepas celemeknya. Saudaraku, aku keluar untuk mengambil leci dari mobil Kande, dan aku akan memberi makan kucing itu juga. Berapa menit? Aku tidak tahu. Jika kamu memiliki urusan mendesak, telepon saja. Aku akan pergi juga. Apakah kamu tidak alergi terhadap kucing hitam? Tunggu di sini. Kamu tidak berumur 3 tahun. Kamu tidak perlu mengikuti sebanyak ini. Fadil berdiri diam di tempat yang sama. Dia mengatakannya seperti ini. Artinya dilarang banget. Kecuali Fadil diam saja, dia juga tercengang sejenak. Dia tidak melakukan apapun selain menatap Bison dengan mata prihatin. Selesai.